bagikan saudara meeting ID dan passwordnya dan di mana saudara bisa join saudara ya. Oke, baik. Kita akan buka kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 6. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menanti Janji Tuhan. Menanti janji Tuhan. Mari kita buka bersama kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal 3 ayat 1 saya baca, 2 saudara baca, demikian kita saling bergantian. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2 silakan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian di depan bangsa itu. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau jelasin dulu latar belakang dari teks ini, saudara ya. Jadi latar belakang dari teks ini itu dimulai dari Tuhan yang berjanji. Katakan Tuhan yang berjanji. Ada lagunya ya, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Nah saudara, jadi teks ini itu dimulai dari perjanjian Tuhan untuk memberikan the promised land, tanah perjanjian, tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Ya, kita tahu bangsa Israel adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara fisik. Jadi Keluaran pasal 6 ayat 6 ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ya, 12 suku. Saya bacakan janji Tuhan. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu bangsa Israel untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita semua tahu ini cerita populer ya. Bersama kepemimpinan Musa, bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir. 400 tahun mereka dijajah dalam perbudakan. Dan setelah itu Tuhan ingat janjinya ya. Ingat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, 12 suku keturunan Yakub Israel. Tuhan ingat. Itu sebabnya Tuhan pilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan kita semua tahu bangsa Israel melakukan perjalanan selama 40 tahun ya bersama dengan Musa menuju the promised land, menuju ke tanah atau negeri yang Tuhan janjikan. Nah, saudara, pada waktu bangsa Israel sudah berada di border, di perbatasan dari tanah perjanjian, ya, Alkitab catat Musa pemimpin mereka meninggal dunia. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut karena beliau meninggal. Dan kita semua tahu Tuhan pilih Yosua. Jadi Yosua lah yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan kepemimpinan Musa. Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Oke, nah teks Yosua pasal 3 yang tadi barusan kita baca saudara, itu konteksnya adalah Yosua dan bangsa Israel itu sudah ada di perbatasan. Jadi mereka sudah dekat sekali dengan the promised land. Mereka sudah dekat sekali dengan tanah yang Tuhan janjikan ratusan tahun sebelumnya. Bayangkan perasaan mereka pasti deg-degan saudara ya. Karena ini janji ratusan tahun dan baru digenapi di momen itu. Dan mereka yang bisa mengalaminya sedangkan generasi-generasi sebelum mereka tidak bisa mengalaminya. Termasuk Musa pun.
tidak mengalaminya. Jadi saudara bisa bayangkan perasaan Yosua dan perasaan dari bangsa Israel yang jumlahnya kira-kira 1 juta orang waktu itu saudara. Mereka sudah lihat itu janji Tuhan, tanah perjanjian di depan mata mereka saudara. Nah itu konteksnya. Nah hari ini saya mau membagikan secara sederhana bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan juga. Ya, Israel umat pilihan Tuhan, kita juga umat pilihan Tuhan karena Yesus Kristus. Amin. Ya, kita umat pilihan Tuhan karena kita berada di dalam Kristus, kita umat perjanjian baru. Nah hari ini saya mau bagikan kepada saudara, kita mau belajar dari teks ini dan nanti bagaimana kaitannya dengan kita sebagai umat perjanjian baru yang di dalam Kristus. Saudara, ada 3 sikap yang hari ini saya mau bagikan kepada saudara, 3 sikap yang benar dalam menantikan pemenuhan janji Tuhan. 3 sikap yang kita harus lakukan saudara, supaya kita bisa mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Siap saudara? Mari siapkan catatan saudara karena ini penting kalau kita lakukan, kita praktekkan, maka ini akan membawa kehidupan kita menggenapi janji Tuhan dalam diri kita. Yang pertama saudara, sikap yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara adalah sabar dengan waktu Tuhan. Katakan sabar dengan waktu Tuhan. 2, 3. Mari kita lihat kembali ke teks tadi ya, Yosua pasal 3. Saya ajak kita baca ayat 1 dan 2, saudara ya. Yosua pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya, ini dia. Maaf, tadi PPT-nya kurang tepat saya ya. Yosua 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Saudara ya, dan bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi mereka udah tiba di tepi sungai Yordan, udah ada di tepi sungai Yordan. Itu adalah perbatasan saudara ya. Jadi tanah perjanjian itu di situ, tapi di sini ada sungai Yordan. Jadi udah sangat dekat sekali saudara. Dan perhatikan ayat yang kedua, ini kata kuncinya. Yuk kita baca ayat 2, 2, 3. Setelah lewat 3 hari, oke. Saya tertarik dengan kata setelah lewat 3 hari. Nah saudara bayangkan ya, pada saat Yosua dan bangsa Israel itu udah ngelihat the promised land di depan mata mereka, cuman dibatasi oleh sungai Yordan aja gitu ya. Bayangkan mereka tuh udah siap gitu loh untuk nyebrang dan masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan menahan mereka. Padahal kayak udah ngebet saudara ya, ini istilah saya sorry. Ya maksudnya udah ngebet, ini kan udah di depan mata, ini janji ratusan tahun dari generasi ke generasi gitu. Tapi Tuhan bilang stop, saya minta kalian bermalam 3 hari. Lama loh itu saudara, halo? Iya apalagi kita ini orang-orang yang pinginnya semua serba cepat, betul ya? Kita juga hidup di negara yang budayanya itu mau serba cepat, betul? Iya. Serba instan ya, kita pingin cepat gitu ya, kita ingin cepat sampai ya, itu udah di depan mata, kita ingin segera masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Tapi Tuhan menahan mereka dan Tuhan minta mereka untuk sabar, tinggal dulu 3 hari 3 malam di perbatasan sungai Yordan. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini saudara? Yang bisa kita pelajari dalam pengamatan saya ya, kita diajar sama seperti bangsa Israel. Apa yang Tuhan ajar kepada bangsa Israel waktu itu? Tuhan mengajar bangsa Israel untuk sabar. Sabar terhadap keinginan untuk segera nyebrang. Sabar terhadap keinginan untuk segera sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah memang Alkitab nggak tulis alasan Tuhan tuh apa ya. Nggak ada ya, kalau sudah cari nggak ada ayatnya. Nggak dikasih tahu kenapa Tuhan suruh mereka 3 hari bermalam, kenapa nggak langsung gitu loh. Ya nggak dikasih tahu sama Alkitab. Tapi kalau saya boleh kasih tafsiran, ini tafsiran Dedi Santoso ya, jadi saudara boleh tidak setuju dengan tafsiran saya karena tidak ditulis oleh Alkitab. Saya percaya Tuhan itu gak pernah iseng saudara ya. Tuhan gak pernah iseng, udah tahu umatnya ini mau meraih janjinya terus ditahan gitu ya. Iseng godain gitu ya, enggak. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng, amin. Meskipun tidak dicatat oleh Alkitab, tapi saya berpikir ada alasan-alasan lah yang bisa kita
pertimbangkan. Bisa jadi Tuhan pingin mereka istirahat. Mereka udah jalan panjang 40 tahun di padang gurun, saudara. Dan di depan mereka itu nanti mereka akan ketemu masuk tanah Kanaan, mereka akan ketemu kota Yeriko. Dan kota Yeriko itu mereka harus taklukkan. Nah Tuhan itu tahu kalau mereka tuh akan perang. Itu sebabnya Tuhan mungkin ya, ini pengamatan saya. Tuhan mau mereka istirahat dulu. Mengumpulkan energi. Jadi secara fisik Tuhan mau mempersiapkan mereka gitu untuk siap berperang. Itu secara fisik. Tapi saya percaya secara mental Tuhan juga lagi menyiapkan mereka mental berperang, atur strategi karena mereka akan menghadapi kota Yeriko. Begitu nyampe Kanaan, saudara tahu lah kisahnya ya, mereka harus perang sama orang-orang Yeriko yang terkenal itu, yang mengelilingi tembok itu saudara 7 kali. Nah saudara dikasih Tuhan, bisa jadi itu alasan Tuhan ya. Intinya bisa benar bisa tidak, tapi intinya adalah Tuhan sedang mengajar bangsa Israel waktu itu untuk menjadi orang-orang yang sabar. Dan saya percaya kita sebagai umat Tuhan, kita pun sedang diajar oleh Tuhan, kita sedang diproses, kita sedang dibentuk ya untuk menjadi orang-orang yang sabar. Halo, amin. Sebuah kata yang tidak menarik. Makanya tidak ada yang amin, saudara ya. Saya tahu ini memang buat kita anak-anak muda ya, generasi generasi Gen Z ya. Kita nggak seneng lah dengan istilah sabar, saudara ya, betul. Kita pinginnya cepat ya, cepat dapat pacar, cepat dapat kerja, cepat dapat duit ya, cepat punya rumah, cepat punya aset, cepat punya tabungan, kita pinginnya semua serba cepat. Halo, betul? Dan itulah yang seringkali membuat orang jatuh dalam belenggu. Ya, jatuh dalam sebuah kerusakan hidup yang seharusnya tidak dilakukan karena mereka pingin cepat ya, tanpa meminta pimpinan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Dalam mengambil keputusan, sabar. Ya, orang Jawa bilang jangan gerasa gerus ya, jangan gerasa gerus itu apa ya? Apa itu, Vin? Ya, udah saya lupakan. Ya, jadi jangan tergesa-gesa ya. Jadilah orang yang sabar. Tuhan melatih kita untuk menanti dengan sabar sampai datangnya waktu Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, saya coba tarik sekarang ke kehidupan kita ya sebagai orang-orang percaya. Saya coba tarik dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita pelajari. Saudara, saya memperhatikan ada 2 hal yang membuat kita itu gak mau nunggu Tuhan. Menurut saya ini ada 2 musuh yang membuat kita itu gak mau menantikan Tuhan. Kita gak mau nunggu Tuhan, kita gak mau berharap sama Tuhan, kita gak mau sabar menantikan waktu Tuhan. 2, yang pertama adalah kesombongan dan yang kedua adalah keputusasaan. Ini menurut saya adalah 2 musuh ya, yang membuat orang-orang nggak mau nunggu Tuhan. Pengennya jalan pintas, shortcut ya, nggak apa-apalah menghalalkan segala macam cara ya, yang penting dapat gitu. Mereka nggak mau menantikan Tuhan. Kenapa? Ada 2. Yang pertama, karena mereka sombong. Mereka merasa tanpa Tuhan mereka bisa hidup enak. Tanpa Tuhan mereka bisa hidup nyaman. Tanpa Tuhan mereka bisa sukses. Halo? Tanpa Tuhan mereka bisa kaya raya. Jadi mereka nggak mau menaruh perhatian mereka kepada Tuhan. Itu orang sombong. Dan orang sombong itu cukup banyak. Dan saya pun mungkin tergolong juga saudara di dalamnya. Ya, ketika kita mulai meremehkan Tuhan, ya, kita nggak mau memberi perhatian kepada Tuhan. Kita percaya kita pinter, kita kaya, kita punya koneksi, kita kenal ini, kenal itu, ya, kita punya banyak koneksi, sehingga kita nggak mau menunggu Tuhan, kita nggak mau berharap sama Tuhan, karena kita ngerasa tanpa Tuhan kita bisa sukses. Dan benar loh, orang kerja keras bisa sukses. Halo, banyak orang-orang ateis sukses, mereka nggak percaya Tuhan, tapi mereka bisa sukses. Halo, bisa kaya, betul? Yes, mereka free thinker, mereka agnostik, tapi buat mereka yang penting saya kerja keras, kerja cerdas, saya bisa kaya, saya bisa sukses. Saya nggak butuh Tuhan, buat apa nunggu Tuhan? Oh, nggak ada Tuhan di dunia ini, itu kesombongan. Musuh pertama, tapi ada yang kedua saudara, yaitu orang yang putus asa. Orang yang minder, orang yang rendah diri, saudara ya, orang yang kecewa, orang yang putus asa, itu juga musuh. Jadi orang kalau putus asa itu berarti mereka berpikir udah nggak ada harapan. Mereka juga menutup diri mereka dari anugerah Tuhan.
Mereka menutup diri mereka dari pertolongan Tuhan. Orang putus asa itu berkata, enggak ada pertolongan Tuhan, enggak ada anugerah Tuhan, enggak ada lagi yang bisa aku harapkan. Lagu Indonesia zaman dulu, tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku inginkan. Saudara, hati-hati, orang yang putus asa itu juga berbahaya. Mereka nggak mau nunggu Tuhan, mereka menjauh dari Tuhan, mereka menolak karena mereka mengurung diri mereka dengan pikiran mereka sendiri. Padahal ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, tapi mereka nggak peduli. Sama saudara pernah nggak lagi ketemu orang ya, orangnya nggak lihat saudara, dia main handphone aja. Jadi saudara ini lagi ngobrol sama orang nih, pernah nggak ketemu gitu? Lagi ngobrol, aku hari ini ke BIC. Orangnya di depan saudara tapi dia main handphone, dia nggak lihat saudara, dia nggak perhatiin saudara. Halo, pernah nggak kesel nggak? Mau diapain orang itu? Mari kita baptis ya. Saudara, rasanya kesel ya. Saya pernah lihat juga keluarga, papa, mama, anak-anak ada di meja makan, nggak ada yang ngobrol. Begitu sampai meja makan harusnya namanya keluarga, itu ngobrol kan? Enggak, papa pegang handphone, mama pegang handphone, anak-anak pegang handphone, semuanya cuek. Nggak saling nyapa, nggak saling ngobrol, semua sibuk dengan diri mereka sendiri, saudara. Padahal ada papa di situ, tapi anaknya nggak peduli dengan kehadiran papahnya. Main handphone terus, dia fokus sama handphone, nggak fokus sama papahnya. Nah, orang yang sombong, orang yang putus asa itu begitu. Orang yang sombong dan orang yang putus asa adalah orang yang berfokus kepada diri sendiri, egosentris. Sama akarnya. Mereka nggak peduli dengan Tuhan, padahal ada Tuhan, tapi mereka nggak mau jadikan Tuhan sebagai fokus hidup mereka. Mereka jadikan diri mereka sebagai fokus, dan itu yang membuat mereka nggak mau menunggu Tuhan. Saya berdoa tidak ada di tempat ini, tapi kalau ada di tempat ini, mari kita hari ini mengalami pertobatan yang sejati, amin saudara. Karena kita semua perlu Tuhan, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya kalau saudara orang percaya, maka Tuhan akan memproses hatimu dan hatiku. Kalau saudara orang percaya, Tuhan akan membentuk, Tuhan akan mengubah hati kita yang sombong, hati kita yang minder, yang kecewa, yang putus asa, gak punya pengharapan itu. Tuhan akan proses, Tuhan akan bentuk supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Saudara, inilah pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Kita nunggu. Ya, kita nunggu Tuhan Yesus, kita nunggu Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya atas karakter kita. Ya, kita nunggu Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya atas keluarga kita. Saudara, sebagai orang-orang percaya, saya percaya kita rindu ada terobosan dalam hidup kita, amin. Kita rindu ada dobrakan, kita gak mau jadi orang-orang Kristen yang begini-begini aja. Kita mau jadi orang Kristen yang aktif, kita mau jadi orang Kristen yang ngalamin pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Tapi untuk bisa mengalami pengalaman dobrakan, terobosan, lawatan, ini istilahnya ya, lawatan Tuhan, itu gak bisa terjadi dengan tiba-tiba. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Bilang sama kanan kiri, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Amin. Kalau saudara rindu Tuhan melawat saudara, Tuhan melawat studi saudara, Tuhan melawat kampus saudara. Saudara rindu Tuhan melawat keluarga saudara. Mungkin ada beberapa dari saudara sedang mendoakan papa mama supaya terima Tuhan Yesus. Saya doakan papa saya 13 tahun supaya lawatan Tuhan turun atas papa saya supaya papa saya terima Tuhan Yesus. 13 tahun saudara, lama itu. Nggak instan, tiap hari saya bertemu dengan papa saya yang kelihatannya nggak berubah-berubah, biasa-biasa aja, makin keras bahkan. Ya, sedangkan kita sekeluarga udah terima Tuhan, kita udah percaya Tuhan, kita rindu ngelihat lawatan Tuhan buat papa saya. Dan kita nggak berhenti, kita nggak menyerah, kita terus berdoa dan terus jadi saksi. Dan akhirnya lawatan itu datang, papa saya minta dibaptis. 31 Desember waktu saya ulang tahun, papa saya minta dibaptis saudara. Wah, lawatan Tuhan terjadi dan sekali lagi butuh saya nggak tahu saudara sedang menunggu terobosan apa. Terobosan dalam studi, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam hubungan, dalam percintaan. Saudara lagi menanti seorang kekasih gitu ya, mungkin ya. Saudara lagi menanti the one, finding the right one, ya, betul ya. Saudara lagi menanti. Nah, dalam proses menanti itu banyak godaan. Halo, betul? Iya, banyak pressure, saudara, yang bisa membuat kita putus asa, kehilangan pengharapan. Tapi sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Kristus tidak pernah ada perkara yang sia-sia. Amin. Sabarlah, nantikanlah Tuhan, rendahkanlah hatimu, belajarlah untuk percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Apapun yang sedang kita tunggu, ya,
mungkin sedang menunggu keuangan yang mengalami terobosan di tengah resesi ekonomi global yang makin menjadi-jadi, bahkan ke depan akan makin kuat goncangannya. Saudara, hati-hati dengan uang. Ya, minggu lalu sudah Pak Benado ajar untuk kita punya budgeting. Ya, sudah harus mulai hemat ini, karena ke depan goncangan dunia makin gede. Eropa udah ngalamin krisis, Korea juga sudah ngalamin krisis, dan udah banyak bangsa-bangsa yang krisis, saudara, karena Rusia sama Ukraina masih perang terus, dan itu efeknya global, saudara. Ya, efeknya itu global, krisis pangan, krisis energi. Saudara, kita semua sedang hidup di masa-masa yang sulit. Kita sedang hidup di masa-masa yang susah, saudara. Dan saya sebagai pendeta nggak mau iming-iming mengatakan bahwa wah semua akan berhenti di tahun 2023. Ya, semua akan berhenti, resesi berhenti. Ya, pinginnya begitu ya. Pinginnya berhenti ya, tapi kan belum tentu. Karena kalau kita baca Alkitab, Alkitab bilang menjelang hari-hari terakhir justru masa-masa yang sukar akan terjadi. Alkitab yang bilang, bukan saya. Alkitab yang bilang hari-hari terakhir itu justru makin sukar karena manusia akan cinta uang, manusia akan cinta diri sendiri, gak peduli dengan Tuhan, gak peduli dengan orang tua, gak hormat dengan orang lain, kasih makin dingin dan lain sebagainya. Tadi di Voice of Pentecost kita lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan akhir zaman, kondisinya akan semakin gelap seperti itu, saudara. Tapi karena kita ada di dalam Kristus, kita percaya yang kita tunggu hanyalah Yesus, dan Yesus itu adalah terang dunia. Kalau kita percaya pada Dia yang adalah terang, sekalipun dunia gelap, sekalipun dunia sedang kacau, sekalipun dunia kerasa goncang di mana-mana, tapi kita hidup di tengah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Dan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi yang kita tunggu bukan kesuksesan. Boleh sih berharap jadi orang sukses, tapi bukan itu. Yang kita tunggu bukan kesenangan, kenikmatan, dan kenyamanan diri kita sendiri. Tapi yang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Memberi terobosan atas karakter kita, kampus kita, studi kita, tempat kerja kita, keluarga kita, dan bahkan masa depan kita ada di dalam kendali Kristus. Amin. Saudara harus atur ekspektasi ya, menjelang hari-hari yang sulit ini. Bilang kanan kiri, atur ekspektasi gitu. Ya, saudara harus atur ekspektasi ya. Karena saya harus ngomong secara realistis bahwa kondisi dunia akan lebih banyak goncangan ke depan ini. Jadi saudara harus atur ekspektasi supaya saudara punya pengharapan yang benar. Enggak salah sih saudara berharap jadi orang sukses, jadi orang kaya. Enggak salah ya, saudara pengen sukses dalam studi, sukses dalam pekerjaan, pengen hidup nyaman, pengen hidup nikmat, pengen hidup senang. Enggak salah, boleh, Tuhan juga kasih. Saya percaya lawatan Tuhan itu kadang-kadang berupa kesuksesan, Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih mujizat. Halo, yes. Saya percaya Tuhan itu melawat kita supaya kita mengalami kenyamanan ya. Tapi enggak cuman itu, kadang-kadang dalam kondisi sedih pun Tuhan bisa lawat kita. Halo, amin. Enggak selalu cara Tuhan itu harus selalu spektakuler. Enggak selalu cara Tuhan itu harus selalu bombastis. Harus selalu penuh dengan miracle, penuh dengan mujizat. Enggak juga. Kadang-kadang di masa-masa kesendirian, di masa-masa kita sedih, Tuhan ada. Tuhan melawat kita, Dia kasih kita penghiburan. Itu juga lawatan Tuhan, amin. Kita enggak boleh membatasi Tuhan. Ya, hanya seperti ini atau seperti itu. Tuhan bukan ini dan itu, saudara. Tuhan itu melampaui akal kita, melampaui pikiran kita. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan Tuhan harus begini, harus begitu. Tuhan harus dirumuskan. Tuhan nggak bisa dirumuskan, saudara. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia dulu ada, sekarang ada, besok ada, dan tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada dalam hidup kita. Amin. Jadi pastikan kita punya pengharapan yang benar. Apakah pengharapan yang benar? Yesus Kristus saja. Bilang sama kanan kiri, Christ is enough. Amin. Yesus Kristus saja pengharapan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini, saudara ya? Yang kedua adalah, maaf, saya tidak tulis ya, saya tidak tulis di PPT. Yang kedua adalah ikuti pimpinan Tuhan. Saya ulangi, yang kedua yang bisa kita pelajari adalah ikuti pimpinan Tuhan. Katakan ikuti pimpinan Tuhan. Iya, maaf ya, saya nggak tampilkan di PPT ya. Ikuti pimpinan Tuhan. Ayatnya adalah Yosua 3 ayat 3. Ikuti pimpinan Tuhan.
Yosua 3 ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, ini saya kasih warna kuning. Ketika kamu lihat tabut perjanjian Tuhan yang diangkat oleh imam suku Lewi, kamu juga harus berangkat dan kamu harus ikuti. Nah, saudara, teks ini menceritakan, kalau tadi kita baca keseluruhan ya, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan mengelilingi seluruh kemah dan mereka memberikan perintah kepada bangsa Israel. Ya, perintahnya adalah kalau kamu lihat tabut perjanjian Tuhan dan para imam angkat itu, kamu harus jalan, ikutin tabut tersebut. Nah saudara, apa sih yang dimaksud dengan tabut perjanjian? Nah saya mau jelaskan kepada saudara apa yang dimaksud dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu saudara isinya ada 3 ya, yaitu dua loh batu ya, 10 hukum Tuhan. Kemudian ada roti mana saudara ya, sebagai lambang pengingat bahwa Tuhan pernah memelihara bangsa Israel dengan mana yang turun dari sorga ya. Jadi ada roti sebagai lambang mujizat Tuhan dalam hal makanan. Tuhan itu care, haleluya. Dan yang ketiga di dalam tabut perjanjian itu ada tongkat Harun yang bertunas. Yaitu juga sebagai pengingat kepada bangsa Israel mengenai pemimpin, orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk memimpin Israel. Nah saudara harus tahu, di dalam tabut perjanjian ada 3 benda tersebut, dan tabut perjanjian itu ya kotak ya, saudara bisa cek di Google, saya nggak tampilin di PPT sorry. Itu adalah lambang dari hadirat Tuhan. Tabut perjanjian itu adalah lambang dari kehadiran Tuhan yang menyertai umatnya, kehadiran Tuhan yang menuntun umatnya, saudara. Itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan, simbol dari pribadi Tuhan yang memimpin umatnya. Itu sebabnya para kepala pasukan itu memerintahkan kepada bangsa Israel, ketika kamu melihat tabut perjanjian yang diangkat para imam, ketika mereka jalan, kamu harus jalan. Maksudnya apa? Ingat, tabut perjanjian itu lambang dari kehadiran Tuhan. Jadi prinsip yang bisa kita pelajari untuk mengalami pemenuhan janji Tuhan adalah kita harus ikuti pimpinan Tuhan. Amin. Kita harus ikuti pimpinan Tuhan, jangan dibalik. Seringkali ada orang-orang yang maunya Tuhan yang ngikut dia. Tuhan dong yang harus ngikut apa mauku, apa keinginanku, ya, agendaku, rencanaku. Saudara, tidak salah untuk kita punya perencanaan, kita harus punya perencanaan, kalau enggak hidup ini jadi liar. Ya, saudara harus punya perencanaan. Ya, 1 tahun lagi mau bagaimana, 3 tahun lagi mau bagaimana, 5 tahun lagi mau bagaimana. Saudara punya keinginan, enggak salah loh punya keinginan. Tuhan juga memberikan kita keinginan karena kita makhluk personal. Tapi saudara harus ingat bahwa di atas semua keinginan, kemauan, kehendak, rencana dan agenda kita, ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Amin. Kita harus ingat bahwa kita bukan Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan, kita punya keterbatasan, bahkan perencanaan-perencanaan kita pun ada batasnya, bahkan kita nggak maha tahu, kita nggak tahu ujungnya. Kita boleh punya harapan 1 tahun lagi begini, 3 tahun lagi begini, 5 tahun lagi begini, tapi kita nggak tahu apakah hal tersebut adalah sebuah kepastian. Tidak, hanya Tuhan yang pasti, amin. Hanya Tuhan yang tahu hidup kita akan sampai kapan. Halo, ya saudara, ketika ulang tahun, ya, kita nyanyinya panjang umurnya ya. Kita mungkin kalau ditanya pengen hidup 1000 tahun lagi ya, kayak Karil Anwar saudara ya. Nggak banyak yang tahu nih Vin kayaknya, ketahuan saya umur berapa. Nah saudara, dulu saya pelajaran bahasa Indonesia, itu sebuah kiasan. Mungkin saudara pengen umur panjang, tapi faktanya saudara sekarang ini, dunia ini makin lama usia manusia makin pendek. Dulu zaman Alkitab bisa 1000 tahun, 500, 300. Tapi sekarang maksimal 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi saya perhatiin umur 50, 40, 30, 20 tahun pun check out. Check out, saudara. Ya. Jadi yang punya kuasa atas kehidupan dan kematian itu adalah Tuhan. Dia penguasa tunggal atas hidup kita. Katakan amin. Dia pemilik hidup kita. Itu sebabnya pastikan setiap saudara punya keinginan, kemauan, bawa itu di dalam doa.
Serahkan segala perencanaan masa depanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih pinter, Tuhan jauh lebih tahu, Tuhan jauh lebih berkuasa atas kehidupan dan masa depan kita. Amin. Serahkan, bukan Tuhan ikut kita, enggak. Kita yang ikut Tuhan. Doa tuh gini saudara, Tuhan saya pengen gini. Endingnya, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Doa Yesus di Taman Getsemani. Yesus punya keinginan gak? Kalau boleh Bapa cawan ini lalu daripadaku. Yesus ngomong loh soal keinginannya. Takut Yesus sebagai manusia ya. Sebagai manusia. Yesus takut dengan kayu salib saudara. Karena itu alat hukuman yang paling sadis pada zaman itu. Yesus takut dengan eksekusi kematian yang sangat gak manusiawi. Dan dia katakan itu kan sama Bapa. Tapi Yesus akhiri doanya dengan apa? Bukan kehendakku tapi thy will be done. Let your will be done. Amin. Kalau sudah mau mengalami pemenuhan janji Tuhan, ikuti pimpinan Tuhan. Amin. Serahkan segala perencanaanmu kepada Tuhan. Dia jauh lebih pintar, dia jauh lebih tahu, dia jauh lebih berkuasa. Dia maha segalanya. Yang terakhir saudara ya, apa yang bisa kita pelajari untuk kita mengalami pemenuhan janji Tuhan? Taat pada firman Tuhan. Katakan taat pada firman Tuhan. 2, 3. Taat pada firman Tuhan. Nah saudara coba kita lihat ayat 5 sampai 6. Yosua pasal 3 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca bersama ya. 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara pada saat mereka udah siap nih mau nyebrang sungai Yordan supaya bisa masuk tanah perjanjian, masuk tanah Kanaan. Ya dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan melalui Yosua ya. Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Yosua. Kuduskanlah dirimu. Perhatikan nih kalimat ini. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan buat mujizat. Ya. Kemudian Yosua bicara juga sama para imam. Angkat tabut perjanjian dan menyeberanglah. Siapa duluan yang nyebrang? Para imam. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara, mereka taat. Dan saudara tahu gak, ketaatan mereka itu menghasilkan mujizat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Saya baca ayat 15-17, ini unusual miracle saudara ya. Saya bacakan. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Perhatikan, di hari itu sungai Yordan sedang banjir saudara. Sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tapi kita lihat ayat 16, mujizat terjadi. Berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba yaitu laut asin terputus. Terputus arusnya. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Itu sungai lagi banjir saudara. Ya, tapi terjadi mujizat. Mereka berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu 1 juta orang kira-kira saudara. Bayangin 1 juta berbaris. Pusing saudara ya. Saudara bisa menyeberang sampai masuk tanah perjanjian. Ini ayat ini saya sebut unusual miracle. Jadi gini saudara, saya jelasin lagi sekali lagi ya. Jadi pada saat Yosua dan bangsa Israel itu sudah mau nyebrang, kondisinya adalah gak mungkin bisa nyebrang. Kenapa gak mungkin bisa nyebrang kok Dedi? Karena saat itu musim menuai, musim semi. Dan kalau lagi musim semi itu air sungai Yordan itu meluap sampai ke tepi. Banjir saudara, banjir. Ya saya coba cari tahu sungai Yordan itu saudara ya, ternyata rata-rata kedalamannya itu 1-3 meter dalam. Dan lebarnya itu 27-30 meter. Bayangin, lebar banget tuh sungai. Kayak Hanggang gak sih?
Saya nggak tahu, 27 sampai, enggak Hanggang lebih gede lah ya, 27 sampai 30 meter. Tapi pada musim menuai, saudara, itu airnya meluap sampai ke tepi. Jadi apa? Sungai tersebut jadi makin lebar, biasanya kan 27 sampai 30 meter. Tapi gara-gara musim semi itu airnya meluap jadi makin lebar dan makin dalam. Menurut para ahli 2 kali lipat dari biasanya. Itu sebabnya enggak mungkin, saya sebut, enggak mungkin 1 juta orang, belum ada baby, anak-anak, ternak, ya orang Israel kan banyak saudara ya. Enggak mungkin bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Tapi yang menarik, Yosua tidak membantah Tuhan. Ketika Tuhan bilang, lewat 3 hari seberangi sungai Yordan. Mereka berkata, yes sir, yes God, yes Lord. Ya, Yosua dan bangsa Israel tidak bantah Tuhan. Enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin, lihat lagi. Enggak ada kalimat itu, baca aja. Enggak ada kalimat perbantahan. Mereka obey. Mereka trust and obey. Mereka percaya dan mereka taat. Apa yang Tuhan perintahkan, mereka lakukan. Dan ketika mereka melangkah, saudara, para imam melangkah. Saudara, saya coba cari gambar di saya coba cari gambar di Google, saudara ya. Ya, saya pikir ini mungkin lebih mudah dilihat, saudara. Jadi yang melangkah dengan tabut perjanjian. Jadi ini tabut perjanjian yang tadi saya bicarakan ya. Ya, saudara, ini lambang hadirat Tuhan. Dan mereka, bangsa Israel ini, saudara, kira-kira 1 juta orang, mereka semua taat pada perintah Tuhan yang disampaikan oleh Yosua. Jadi ketika para imam ini angkat tabut perjanjian dan melangkah duluan, ketika mereka melangkah, itu air sungai Yordan langsung jadi dataran kering. Itu alirannya langsung terputus. Dan mujizat terjadi. Ini sama seperti yang dilakukan terhadap Musa ketika menyeberang laut Tebrau, saudara. Mujizat terjadi lagi. Jadi memang Tuhan mau mendemonstrasikan kepada bangsa Israel, sama seperti aku pilih Musa, aku sertai Musa, seberangi laut Tebrau. Sekarang aku pilih Yosua dan aku sertai Yosua. Dan Yosua pun mengalami mujizat sama seperti Musa mengalami mujizat. Sehingga sejak saat itu bangsa Israel lihat Yosua menjadi pemimpin yang semakin besar dan berkenan di hadapan Tuhan dan mereka menghormati Yosua. Saudara, akhirnya mereka mengalami mujizat. Tapi saya mau kasih tahu, mujizat terjadi karena ada apa? Ketaatan. Ketaatan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi ini konteks perjanjian lama ya, jadi kita nggak boleh memaksa Tuhan untuk melakukan hal yang sama begitu ya, persis sama seperti yang Tuhan lakukan sama Israel, nggak bisa, karena Tuhan itu punya banyak cara, amin. Tuhan itu punya banyak cara, tapi satu hal prinsip yang penting adalah itu bukan mujizatnya, bukan. Tapi prinsip yang penting yang perlu kita sama-sama hidupi sebagai umat pilihan Tuhan adalah soal ketaatan. Karena saya harus jelasin nih, nanti akan mungkin lebih banyak dibahas di Cool ya. Ada bedanya memang perjanjian lama dengan perjanjian baru, saudara ya. Saya harus jelasin supaya saudara nggak salah ya. Jadi kalau kita itu udah nggak hidup di masa perjanjian lama seperti bangsa Israel. Kita bukan umat perjanjian lama. Kalau umat perjanjian lama itu mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka under law. Jadi kalau taat berkat, tidak taat kutuk, berkat kutuk ya. Itu perjanjian lama, saudara ya. Dan ini cerita ini juga begitu. Mujizat terjadi ketika mereka taat dan lain sebagainya. Tapi kita ini sekarang adalah umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru itu artinya kita menjadi umat pilihan Tuhan karena kita percaya pada pengorbanan Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Tuhan Yesus bilang hukum yang terutama apa? Yang pertama apa? Loving God, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Loving God and loving people. Katakan loving God, loving people. 2, 3. Loving God, loving people. Itu hukum yang kita hidupi sebagai umat perjanjian baru. Jadi beda ya dengan PL, dengan perjanjian lama. Jadi kalau kita nggak hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum
kasih. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan itu karena kita cinta sama Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan ini jauh lebih tinggi nilainya daripada umat PL, umat perjanjian lama. Ini jauh lebih tinggi. Ya, karena saudara tahu nggak arti kasih? Kasih itu unconditional, tanpa syarat. Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang terikat dengan sebuah janji seperti pernikahan. Makanya dikatakan Yesus itu mempelai pria, kita mempelai wanita. Nah saudara, kalau menikah itu kan ada yang namanya janji pernikahan. Halo, betul? Siapa yang sudah menikah? Janji pernikahan isinya apa? Linda, Saki? Cionita, istriku. Siapa yang mau menikah? Segera mau menikah ya. Sebelum saudara menikah, saudara harus tahu pernikahan itu adalah komitmen seumur. Halo? Yes. Kalau belum siap, siapkanlah dirimu ya. Kalau saudara belum ketemu orang yang tepat, jadilah orang yang tepat. Jangan nunggu orang lain, mulai dari diri sendiri. Amin. Jangan nunggu, aku pengen kekasihku cinta Tuhan. Saudara cinta Tuhan enggak? Aku pengen kekasihku itu rajin, tanggung jawab, hatinya takut akan Tuhan, hidupnya benar. Saudara, sebelum saudara menuntut orang lain, jadilah diri yang seperti saudara mau sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudara mau ketemu kekasih yang cinta Tuhan, jadilah orang yang cinta Tuhan lebih dulu. Amin. Iya, nanti saudara akan dipertemukan dengan orang yang se-DNA, maksudnya orang yang sevisi dengan saudara ya, sama-sama cinta Tuhan. Makanya itu sebabnya, kenapa saya jadi ngomongin ini ya, saya nggak lagi ngomongin relationship, oh ya saya lagi ngomongin pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu saudara, dalam pernikahan itu ada yang namanya ikat janji. Nah ini sebenarnya ada hubungan juga dengan the promise yang kita bahas panjang bulan Oktober. Ikat janji, saling mengikat. Dan janji nikah itu bunyinya apa? Aku mencintaimu. Baik, apa Evan, Mai? Aku mencintaimu saat kamu kaya, saat kamu senang saja, saat kamu lagi cakep, hidungnya mancung ya, saat kamu lagi populer. Ada janji nikah seperti itu? Halo? Enggak ada. Janji nikah itu adalah aku mencintai kamu, aku akan setia dengan kamu dalam, apa Raquel yang mau segera, dalam suka duka, kaya miskin, sehat sakit. Halo, dalam segala keadaan. Entah hidungmu mancung atau mau hidungmu, karena bisa kecelakaan juga kan. Ya bisa dioperasi sih kalau oh ya benar juga sih. Ya, boleh operasi kalau kecelakaan ya. Oke lah, mungkin saudara operasi. Tapi saudara harus tahu, manusia lahiriah makin lama makin peot. Makin merosot. Saudara mau operasi bagaimanapun kalau umur muda 60, 70 ya harus terimalah faktanya bahwa manusia lahiriah kita makin merosot. Itu sebabnya di awal pernikahan disampaikan dulu berani komitmen enggak. Kalau enggak usah nikah. Ya, ada banyak orang tidak berani komitmen makanya mereka pilih kumpul kebo. Kenapa kebo ya? Saya juga bingung kenapa kebo ya. Kenapa kerbau ya? Gak tahu, mereka pilih tanpa ikatan pernikahan, mereka tinggal serumah, melakukan hubungan suami istri karena mereka takut dengan kedewasaan. Karena komitmen itu adalah untuk orang dewasa. Hanya orang dewasa yang punya komitmen. Anak-anak gak suka komitmen. Ya, kalau saudara mau jadi pribadi yang dewasa, saudara harus berani komitmen. Komitmen bukan hanya soal pernikahan, komitmen dalam segala hal. Itu ciri orang dewasa, tanggung jawab. Gak mencela-mencele. Nggak A, B, C, D berubah-berubah terus, itu childish, itu kekanak-kanakan. Kalau mau pilih pasangan hidup, jangan cuma pilih hidungnya mancung, saudara. Lihat karakternya. Karena meskipun hidungnya mancung, saudara akan merit nggak cuma sama wajahnya. Mau cakepnya kayak bagaimanapun, saudara nggak cuma menikah dengan wajahnya, ya, nggak cuma menikah dengan fisiknya. Saudara menikah dengan karakternya, dengan sifatnya. Mau dia kaya banget, mau dia ganteng banget, cantiknya, seksinya bagaimanapun. Tapi kalau karakternya kekanak-kanakan, saudara akan sakit hati setiap hari. Dan banyak orang menyerah dengan pernikahan dan memilih untuk divorce. Karena mereka gerasa-gerusu dalam memilih pasangan hidup. Saudara, carilah orang yang dewasa. Carilah orang yang bisa dipercaya. Carilah orang yang bertanggung jawab. Karena pernikahan itu ikat janji seumur hidup. Dan Tuhan melukiskan hubungan kita dengan Dia. Itu adalah hubungan pernikahan. Seumur hidup Tuhan cinta sama kita.
Kita ini sering bandel sama Tuhan loh. Halo, betul gak sih? Iya, kita sering melawan dia. Tapi dia gak pernah berhenti mencintai kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saudara, Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, soal ketaatan, kenapa, ini saya akan segera akhiri ya. Kenapa banyak orang tidak mau taat sama Tuhan? Ada banyak alasan, tapi salah satu alasan orang tidak mau taat sama Tuhan adalah karena mereka enggak cinta, enggak percaya. Mereka bersandar sama pengertian mereka sendiri. Mereka lebih percaya pikiran mereka daripada pikiran Tuhan. Karena memang enggak ada cinta. Kalau ada cinta tuh kita trust. Cinta itu melahirkan trust. Cinta itu, love itu menghasilkan kepercayaan. Kita gak akan bersandar sama pengertian kita sendiri. Apapun yang Tuhan perintahkan, aku akan nurut Tuhan. Meskipun kondisinya susah ya, ada banyak orang yang menyerah di tengah jalan kan. Aduh Tuhan, pasangan harus seimbang. Ya Alkitab kan perintahkan kalau menikah pasangan harus seimbang. Seimbang itu gak cuma bicara seiman, tapi juga sevisi, sevalue, nilai-nilai hidupnya harus sama, gak cuma seiman ya. Seimbang itu luas aspeknya saudara ya. Terus saudara bilang, aduh kapan meritnya kalau nikah harus ngikutin Alkitab ya. Gak merit-merit umur udah 30, 40 nih sekarang ya. Aduh Tuhan, aku gak merit-merit ini kalau ngikutin firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen menyerah, mereka gak mau ikutin firman Tuhan dalam hubungan pasangan hidup. Dan akhirnya pernikahan mereka, keluarga mereka gak pernah ngalamin janji Tuhan. Mungkin bukan pernikahan, tapi mungkin hal-hal lain saudara. Alkitab ngajarin memerintahkan ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. What? Ngampuni? Tuhan enak banget orang itu diampuni. Nggak masuk. Kalau kita bicara pengertian kita sendiri, logika kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita nggak mau nurut sama firman Tuhan. Kita merasa firman Tuhan itu aneh. Nggak logis, nggak make sense. Aku tuh udah disakiti, ya aku harus balas sakiti dong. Aku udah dijahati, aku harus balas jahati dong. Itu yang make sense, pengertianku sendiri itu. Itu make sense. Aku gak mau percaya sama Tuhan, masa kalau aku disakiti aku harus mengampuni. Kenapa? Karena gak ada cinta, gak ada trust. Saudara gak mau bersandar pada pikiran Tuhan. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita ada trust, Tuhan bilang ampuni. Kita akan berkata, Tuhan susah ngampuni. Tapi aku minta anugerah-Mu memampukan aku ya. Nah itu keren. Itu keren. Kita bilang Tuhan susah mengampuni. Tapi aku mau. Dan aku mohon anugerah-Mu tolong aku ya. Mampukan aku Tuhan untuk mengampuni. Mungkin saudara menghadapi kondisi yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan. Hari ini saudara sedang berhadapan dengan situasi yang gak sesuai ekspektasi saudara. Saudara punya dua pilihan. Kecewa, menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada gereja-gerejaan lah. Hidupku pahit, keluargaku broken, keuanganku rusak. Aku diputus pekerjaan, dipecat dari pekerjaan. Aku gagal dalam percintaan, aku gagal dalam studi, dalam kampus. Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada percaya-percayaan. Oke, itu pilihan pertama. Tapi ada pilihan kedua. Tuhan, sekalipun aku lagi pahit sekarang, sekalipun aku lagi gagal sekarang, sekalipun aku lagi berhadapan dengan kenyataan yang gak sesuai dengan ekspektasiku, tapi aku tetap percaya pada hati-Mu. Aku tetap percaya pada rancangan-Mu. Aku gak akan berhenti berdoa, berhenti percaya. Aku mau tetap berdoa, tetap percaya, dan tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidupku. Aku mau tetap mengucap syukur dan bersuka cita dalam kondisi yang sulit sambil mengevaluasi diri. Karena kalau sudah gagal terus, saudara harus evaluasi diri. Kalau gagal 1-2 kali, oke lah. Tapi kalau gagal terus, mungkin ada yang salah dengan cara saudara mengambil keputusan atau mengelola sesuatu kalau gagalnya terus-terusan ya. Jadi sebenarnya kita diajar oleh Tuhan untuk rendah hati di hadapan Dia, evaluasi diri. Tapi lebih dari semua itu adalah gak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Baik dalam kondisi kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah, sesuai harapan, gak sesuai harapan, Tuhan tetap segala-galanya. Tuhan tetap harapanku dan aku tetap mau cinta sama Tuhan sampai akhir hidupku. Hari ini kita belajar 3 hal saudara dalam mengalami penggenapan janji Tuhan. 3 hal, sederhana saja firman Tuhan hari ini. Tapi saya berdoa supaya kita mempraktekannya saudara. Yang pertama apa saudara? Belajarlah untuk sabar dengan waktu Tuhan. Amin. Yang kedua, belajarlah ikuti pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, belajarlah
untuk taat dan setia pada firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang singer maju ke depan. Yuk kita nyanyi lagu Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Saudara, berapa banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan? Sudah mau belajar untuk sabar terhadap waktunya Tuhan. Sabar, Dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Terobosan, dobrakan, lawatan Tuhan itu, yes, Dia akan nyatakan pada waktunya. Belajar untuk terus menantikan Dia, karena pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, belajarlah ikuti pimpinan Tuhan. Saudara mau mengikuti pimpinan Tuhan, dan saudara mau taat pada firman Tuhan. Kalau saudara mau melakukan 3 hal ini, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, Engkau melihat setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Kami mau mendeklarasikan, kami mau jadi orang-orang yang percaya pada hati-Mu. Kami mau cinta pada perkataan-Mu, pada firman-Mu. Kami mau ikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau sabar dengan waktu-Mu, ikuti pimpinan-Mu dan taat pada firman-Mu sampai akhir hidup kami. Sekalipun kami menghadapi goncangan Tuhan, kami menghadapi masa-masa yang sulit, bahkan keadaan di sekitar kami yang tidak menentu dan tidak pasti. Tuhan, kami tetap berpegang teguh bahwa pengharapan kami hanya Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Dan itu cukup Tuhan. Engkau cukup buat hidup kami. Kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu, mereka yang struggle dengan kuliah, studi mereka, struggle dengan pekerjaan mereka, struggle dengan keuangan, kesehatan, keluarga, hubungan-hubungan yang mereka sedang bangun. Mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami banyak pergumulan hari-hari ini sedang datang di tempat ini ya Tuhan. Biarlah penghiburan yang datang dari Tuhan, damai sejahtera yang datang dari Tuhan, hari ini boleh menyembuhkan, memulihkan, dan memperbaharui setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di hari ini. Kami bersyukur Tuhan hadir dan Tuhan menjamah kami dengan kasih sayang-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita yang setia itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Oke. Mau